Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga masih tetap dalam materi ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum materi ini Ibu lanjutkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas kemarin, segera dikumpulkan. Dan materi Ibu lanjutkan sekarang, yaitu terkait tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian pertahanan dan keamanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia. Mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Itu yang pertama. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Kemudian yang kedua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal, OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintah Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.
Kemudian yang ketiga, tersebarnya dokumen-dokumen rahasia milik pribadi atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat ketiknyamanan pada masyarakat. Yang keempat, penyadapan bukti ketahanan Indonesia kurang karena kurangnya penguasaan teknologi yang semakin maju. Penyadapan adalah masalah yang mengancam keamanan baik dari individu maupun banyak orang. Penyadapan ini pula berkaitan dengan sila kedua dan kelima. Ancaman di bidang ideologi. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berarti pengetahuan atau teori. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman integritas nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan-kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Dari luar negeri, yang pertama, makarnya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Kemudian, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Yang keempat, adanya adu domba yang dilakukan pihak asing. Kemudian yang kelima, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Kemudian dari dalam negeri, yang pertama munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Kemudian yang kedua munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Yang ketiga sikap apatis terhadap pemerintah. Yang keempat sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Dan yang kelima kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang keenam, pemberontakan PKI. Yang ketujuh, gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan UPM di Papua. Dan yang kedelapan, adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mendukung unsur SARA. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi. 1. Pemberontakan PKI di Madiun. PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dengan gerakan G30 SPKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. 2. Gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan UPM di Papua. Ada keterangan dari Ibu sekian. Apabila ada yang kurang paham silakan bertanya pada Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.